Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis ke-15 masih. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah mengucapkan yang baik atau hendaklah ia diam. Barang siapa ia beriman kepada Allah dan hari kemudian, falyukrim jarahu, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segini hadis yang terakhir pertemuan mendatang. Saudara sekalian, kajian kita pertemuan ini berbicara hak bertetangga. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya dan juga Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Kata Nabi, siapa orang beriman kepada Allah, beriman adanya hari kemudian, hendaklah memuliakan tetangganya. Manusia di dunia ini hidup tidak sendiri. Ada hubungan dengan orang lain, sehingga Islam mendidik kepada pemeluknya untuk memiliki kepedulian sosial. Seorang muslim butuh kepada orang lain dan orang lain butuh kepada diri kita. Dan Islam mengatur hubungan ini dengan manhaj yang benar dalam bimbingan dan aturan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karenanya diaturlah dalam Islam bagaimana kita bertetangga yang baik. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Artinya saudara, di antara pertanda imannya seorang muslim itu sempurna, kebenaran dia dalam menjalankan ajaran Islam itu sempurna, maka cirinya dia ikramul jar, dia memuliakan tetangga, berbuat baik kepada tetangga, menghindari perbuatan jelek kepada tetangga. Betapa di dalam Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 36 Allah subhanahu wa ta'ala gandengkan keimanan yang benar dengan perintah memperhatikan kepada tetangga. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junub was sahibi bil jam. Betapa berbuat baik kepada tetangga, memuliakan kepada tetangga adalah sesuatu yang amat sangat dianjurkan di dalam Islam. Sampai-sampai Islam menekankan memuliakan tetangga
pada satu level yang hampir nyaris agama-agama yang ada tidak mengatur sedalam itu. Dalam hadis lain, Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisu. Kata Nabi, malaikat Jibril alaihi salam wanti-wanti betul, pesan benar-benar urusan tetangga, sampai-sampai saya kira ini bakalan tetangga kudu dapat warisan. Sampai Nabi punya pikiran, jangan-jangan Allah bakal wajibin bagi warisan kepada tetangga. Saking benar-benarnya Islam mengajarkan kudu perhatian dan peduli kepada tetangga. Karenanya pada ajaran kurban pun kayak begitu. Ada orang yang imannya kurang sempurna, belum benar jadi muslimnya, kalau dia sakit yang nengok tetangga. Kalau kena musibah kematian yang takziah tetangga. Tapi anehnya kalau ngurban dia bukan ke Menteng Dalam, ke Jawa dia. Ngurban aja ke Jawa dia. Begitu jauh. Tapi kalau susah aja tetangga. Kalau kematian yang takziah tetangga. Kalau dia seneng buat orang jauh. Ini namanya imannya belum sempurna. Betapa Rasulullah SAW ingatkan dalam hadis ini, siapa dia beriman sama Allah. Keimanan yang sempurna. Wabil yaumil akhir, keimanan bakal balik. Karena hidup adalah perjalanan. Kita nggak berhenti di dunia, bakal ada akhirat. Kalau dia paham pentingnya kebahagiaan akhirat, dia kudu memiliki kepedulian kepada jiran, kepada tetangga. Ngurban, udah tinggalnya di mana? Tinggalnya di Jakarta. Yang ngurbannya di Jakarta. Masalahnya itu Jawa, kampung kelahiran saya. Ya kalau begitu di Jakarta satu, di Jawa satu, begitu. Jangan sampai kagak. Masalahnya di masjid samping rumah saya tuh udah banyak kurban, udah banyak. Ini namanya talbisu iblis, pengkelabuan dari iblis. Justru banyak dari amalan muslim yang mengerti ajaran Rasulullah. Anda belum. Itu banyak dari muslim, itu buat kuburan mereka. Anda belum ngamalin ajaran kepedulian kepada tetangga. Begitu. Maka bila kita tinggal di komplek A, ya ngorban kita di komplek A, begitu. Bila kita tinggal di Jakarta, ya ngorban ya di Jakarta, begitu. Biar benar kita menjadi muslim. Ada juga yang mau diakal-akalin ajaran agama. Ini ada masjid yang lagi dibangun. Saya mengorban sapi, katanya 35 juta. Ya udah duitnya aja. Ngorbannya saya duit. Lah itu bukan ngorban. Namanya sedekah. Ngurban itu adalah mayudbahu minan an'ami fi waqtin maksusin biniyatin maksusatin taqarruban ilallahi azza wa jal. Kurban adalah menyembelih hewan ternak yang berkaki 4 yang sah dizakati pada waktu yang ditentukan oleh agama dengan niat yang ditentukan
niatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hewan ternak yang disembelih, kalau duit lain. Tapi kan gua berbagi, Islam mengatur. Berbagi itu ada yang modelnya kurban, ada yang modelnya zakat, ada zakat fitr, ada aturan-aturannya. Sehingga kita harus benar adanya. Tetangga adalah kerabat yang tidak lahir dari bapak dan ibu kita. Tapi keterikatan kita kepada tetangga amat sangat luar biasa. Dulu ada seorang sufi besar, namanya Sidi Ibrahim bin Adham. Makamnya di Ma'lah. Udah pernah ziarah belum, Salman? Ibrahim bin Adham? Oh belum, waduh, ziarahin. Ibrahim bin Adham dulu bertetangga dengan orang Kristen. Bertetangga. Temboknya satu. Jadi dekat kayak komplek begitu. Itu orang non-muslim tuh selalu buang sampah ke rumah dia. Buang kotoran ke rumah dia. Dia bersihin. Dia bersihin. Sampai dia bingung. Orang non-muslim ini. Kok kagak marah? Sampai dia berani menyatakan, ngapa kamu gak marah? Nabi kami bilang begini, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jaro. Siapa beriman nama Allah, beriman nama hari kemudian, muliakan tetangga. Kalau saya marah, takut saya enggak termasuk muliakan tetangga. Tapi kan saya jahat sama sampean. Itu kan urusan sampean belum ngamalin ajaran Nabi kami. Masa kami harus nyontoh sampean? Berarti saya tidak ngamalin ajaran daripada Nabi kami. Kan kami pengen nanam duren agar supaya buahnya duren. Kalau sampean nanamnya berenuk, ya itu sampean yang bakal memanen berenuk. Sampai akhirnya masuk Islam. Begitulah Islam mengajarkan. Kita harus baik kepada tetangga. Kita harus baik. Mentang-mentang kita jadi pengurus masjid kalau Jumat enggak ngisi kotak amal. Ya kagak bener ini. Ya Anda di situ isi. Emang ada tuh pengurus kayak begitu tuh. Waduh, ini kagak bener ini. Itu kan amal orang lain, amal kita belum. Kan tetangga kita di situ. Begitu hidup. Kita harus benar dalam hidup. Inilah Rasulullah SAW. Kenapa sampai muncul ada ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Anda melihat orang-orang pada masuk Islam dari berbagai kalangan. Kenapa sampai begitu? Karena Muslim begitu dia mengamalkan tentang kepedulian sosial kepada bertetangga, hidup yang benar. Tapi saya ngurban, bolehkah tetangga saya yang non muslim dikasih? Kagak boleh. Begitu. Sama siapa? Sama Nabi. Kan kudu baik sama tetangga. Caranya diatur sama Nabi. Inilah rahmatan lil alamin. Al-udhiyah diyafatun minallah likulli muslim. Kurban kata Nabi, jamuan Allah untuk muslim. Bagaimana tetangga kita non muslim ini? Anda biar benar. Ada berapa rumah tetangga yang non muslim? Ada 10 rumah. Beli ke pasar daging 10 kilo. Bagikan sama dia. Yang penting dia mau daging aja. Kasih. Karena saya sih tetangganya ada 3 doang yang non muslim. Beli 3 kilo. Atau kalau sampean termasuk orang kaya, moga yang ngaji ini duitnya banyak.
Begitu. Belilah kambing yang asal kambing yang 700.000 gitu. Yang 1 juta gitu. Yang kambing kalau dipotong bunyinya ma, ma, ma. Berarti kambing apa tuh? Iya anakan. Ini dipotong bagi tuh buat tetangga yang non muslim. Sodako. Diam yang penting dibagi. Ibadah ada jurusannya. Jangan kemudian lo kafir, haram. Jangan. Ini namanya muslim nggak benar. Islam atur. Inilah keindahan ajaran yang dibawa oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari dalam sebuah kajian, kata Sayyidina Abi Shuraih radhiyallahu an, hadisnya di Bukhari juga ada, kata Nabi, wallah la yu'min, demi Allah tuh orang gak ada imannya. Sampai Nabi 3 kali ngomong. Sampai sahabat nanya, waman la yu'min, Nabi siapa yang gak ada imannya? Nabi menjelaskan, man la ya'manu jarahu bawa'iq, man la ya'manu jaruhu bawa'iq. Kata Nabi, orang yang tetangganya tidak selamat dari perbuatan buruknya, nggak ada iman. Orang yang tetangganya terganggu dengan kehadiran dia, itu orang nggak ada imannya. Meski sholat, meski puasa. Bukankah assalamualaikum warahmatullah setelah sholat maknanya kita siap menebarkan kedamaian, ketentraman, kasih sayang kepada banyak orang. Karena itu satu hari dalam sebuah pengajian, Imam Hakim tuliskan hadisnya di dalam kitab Al-Mustadrak. Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ada orang sholat malamnya cakep, luar biasa, 100 rakaat. Kalau siang, ya Allah, jangankan Senin Kamis, Selasa, Rebo, puasa juga. Rajin puasa sunnahnya. Tahajudnya rajin. Tapi lidahnya kurang bisa dipuasai. Ngomel mulu. Mulutnya tuh. Sama tetangga jahat. Nyelak mulu. Ya Rasulullah, ana mau tanya, tuh orang masuk surga apa kagak? Kata Nabi menjawab, la khaira fiha hiya finnar. Tuh orang yang rajin tahajud saban malam, rajin puasa Senin Kamis, bukan Senin Kamis doang, Selasa Rebo, Sabtu Minggu juga puasa. Tuh orang enggak ada nilainya di mata Allah, kelak masuk neraka. Lalu dia nanya lagi, bagaimana ya Rasulullah, ada orang sholatnya pas-pasan, pas bandrol, 17 rakaat. Qobliyah ba'diyah aja ora. Begitu. Senin Kamis borok kagak. Dia puasa pas bandrol, Ramadan doang. Dia ikut aliran saumud dahar. Orang mau pada saum, dia medahar. Begitu Senin Kamis enggak puasa, tapi mulutnya puasa. Enggak pernah mengeluarkan perkataan kotor sama tetangga. Bagaimana itu ya Rasulullah? Maka ketika ditanya, Nabi menjawab, hiya fil jannah, masuk surga. Itu orang bagus. Ibadahnya pas-pasan. Tapi dia puasa lidahnya. Enggak berkata soronok. Dia baik sama tetangga.